Selamat malam, perkenalkan nama lengkap saya Maria Andriani Saskianisa, NIM 1903030004, kelas A semester 3, Prodi Sosiologi, mata kuliah Teori Sosiologi Modern, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil review materi dari buku yang berjudul Pemikiran Sosial Kontemporer. Yang pertama, struktural fungsionalisme. Fungsionalis tertarik dengan cara yang berbeda untuk memahami bagaimana masyarakat berlalu melalui tahapan perkembangan, bagaimana beberapa masyarakat maju lebih cepat dari orang lain, dan keseragaman perubahan sosial lintas budaya. Salah satu tujuan utama fungsionalisme adalah untuk menjelaskan bagaimana tatanan sosial terus naik ke tingkat integrasi yang baru. Struktural fungsionalisme menurut Talcott Parsons dan Robert Merton. Menurut Talcott Parsons, teori umum yang ia gambarkan sebagai skema konseptual untuk analisis sosial sistem dalam kerangka acuan tindakan. Untuk Parsons, titik awal fundamental untuk membangun teori ilmiah apapun adalah dengan menetapkan acuan abstrak. Dasar kerangka acuannya adalah sekelompok individu yang berinteraksi atau aktor sosial. Aktor sosial memiliki tujuan tertentu yang ingin mereka capai, dan untuk mewujudkan tujuan mereka harus memanfaatkan peluang atau cara yang tersedia di bawah serangkaian kondisi atau situasi tertentu. Sedangkan Merton berpendapat bahwa sosiolog harus bekerja pada dapat diuji dan diteliti hipotesis dalam situasi tertentu. Ia juga berpendapat bahwa sosiolog harus bertahap mengembangkan teori dari bukti empiris. Prasyarat fungsional sistem sosial. Dalam sistem sosial, terdapat dua aspek dari keterkaitan timbal balik ini satu sama lain. Yang pertama, sistem sosial tidak bisa begitu terstruktur sehingga menjadi radikal tidak sesuai dengan kondisi berfungsinya aktor individu, komponennya sebagai organisme biologis dan sebagai kepribadian atau integrasi yang relatif stabil dari sistem budaya. Kedua, pada gilirannya, sistem sosial di kedua sisi bergantung persyaratan minimum dukungan dari masing-masing sistem lain. Pemikiran sosiologis kontemporer. Salah satu kebutuhan para pelaku individu adalah kebutuhan untuk mengamankan partisipasi yang memadai dari proporsi yang cukup dari aktor-aktor ini dalam sistem sosial, yaitu memotivasi mereka cukup untuk pertunjukan yang mungkin diperlukan jika sistem sosial yang dimaksud adalah bertahan atau berkembang. Yang berikut, kelas, konflik, dan negara. Pemikiran sosiologis kontemporer. Sistem sosial, mereka tumbuh secara organik dengan kelas dominan, dan inilah kelompok orang yang paling bertanggung jawab untuk menjaga hubungan hegemonik, karena para intelektual organik memelihara hubungan hegemoni di dalam kelas penguasa. Sekelompok intelektual organik yang tumbuh bersama yang tersubordinasi kelas. Intelektual organik dalam kelas subordinasi ditentukan oleh sosial fungsi daripada karakteristik pendidikan formal, perbedaan budaya atau status sosial. Yang berikut, kelas dan kekuasaan mayor. Menurut John Porter, gambar kelas tengah Kanada. Salah satu gambaran paling gigih yang dimiliki orang Kanada tentang masyarakat adalah bahwa mereka tidak memiliki kelas. Gambar ini diterjemahkan menjadi pernyataan bahwa orang Kanada semua relatif sama dalam harta benda mereka,
dalam jumlah uang yang mereka peroleh. Sebuah elemen penting dalam gambaran ketidakberdayaan ini adalah dengan tidak adanya formalitas, lembaga aristokrasi dan aristokrat, Kanada adalah masyarakat yang di dalamnya egaliter. Pemikiran sosiologis kontemporer. Bagi Kanada merupakan sumber penting citra kesetaraan telah menjadi ketinggalan zaman dengan transportasi masyarakat Kanada dari pedesaan untuk tipe perkotaan. Meskipun citra historis kesetaraan pedesaan tetap ada, hal itu berangsur-angsur hilang dalam industri perkotaan mencari citra tingkat kelas menengah di mana ada keseragaman umum tentang harta benda. Berikut para intelektual menurut Antonio Gramsci. Pembentukan intelektual. Proses pembentukan berbagai kategori intelektual yang terpenting ada dua. Yang pertama, setiap kelompok sosial yang muncul di medan asli sebuah fungsi penting dalam dunia produksi ekonomi, menciptakan bersama dengan dirinya sendiri, secara organik, satu atau lebih strata intelektual yang memberikannya homogenitas dan kesadaran akan fungsinya sendiri, tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga di bidang sosial dan bidang politik. Yang kedua, kapasitas teknik. Ia harus memiliki teknis tertentu kapasitas, tidak hanya dalam lingkup terbatas kegiatan dan inisiatifnya, tetapi di lingkungan lain juga. Pemikiran sosiologis kontemporer. Kategori khusus yang dibentuk secara historis untuk pelaksanaan fungsi intelektual, mereka dibentuk sehubungan dengan semua kelompok sosial, tetapi terutama yang berhubungan dengan yang lebih penting, dan mereka menjalani lebih ekstensif dan elaborasi yang kompleks sehubungan dengan kelompok sosial yang dominan. Salah satu karakteristik paling penting dari setiap kelompok yang berkembang menuju dominasi adalah perjuangannya untuk mengasimilasi dan menaklukkan secara ideologis para intelektual tradisional, tetapi asimilasi dan penaklukan ini dibuat lebih cepat dan lebih efektif. Yang berikut, kebangkitan dan kematian masa depan dari sistem kapitalis dunia. Konsep untuk analisis komparatif, menurut Immanuel V. Wallerstein. Pertumbuhan ekonomi dunia kapitalis dari sektor industri produksi yang disebut revolusi industri disertai dengan sangat arus kuat pemikiran yang mendefinisikan perubahan ini sebagai proses organik pembangunan dan kemajuan. Perkembangan bahwa dunia kapitalis akan mengetahui revolusi politik yang dahsyat yang kemudian akan membawa dalam kepenuhan waktu ke bentuk masyarakat akhir. Dalam hal ini, kasus masyarakat tanpa kelas. Pemikiran sosiologis kontemporer. Masyarakat pramodern dapat menyumbangkan keterpaduan politik ke kelompok-kelompok yang terisolasi produsen utama, lapisan atas secara efektif, membeli kepemimpinan potensial, pemberontakan terkoordinasi. Pemiskinan teori negara. Menurut Leo Panitch, asumsi bahwa satu-satunya pilihan historis bagi kaum kiri adalah antara kurang atau lebih intervensi negara dalam kerangka kapitalisme. Hasilnya adalah pemiskinan teori negara yang luar biasa. Ini bukan tempat untuk melakukan sesuatu seperti survei komprehensif, tetapi pemeriksaan kritis dari paradigma baru dalam bentuk yang diajukan oleh pemikir yang radikal seperti Fred Bloch dapat membantu menjelaskan sifat dari masalah tersebut.
Pemikiran sosiologis kontemporer. Otonomi kebijakan semacam itu di negara bagian yang berbeda atau di negara bagian yang manapun pada periode yang berbeda dalam konjungsi yang berbeda. Dia juga tidak secara sistematis menghadapi klaim tentang otonomi kebijakan dalam kaitannya dengan apa yang pada akhirnya dia akui adalah efek dari ledakan pertumbuhan transaksi keuangan internasional, dalam istilah kuat tekanan pada negara untuk diregulasi transaksi tersebut. Masyarakat sebagai interaksi simbolik. Menurut Herbert Blumer, istilah interaksi simbolik tentu saja mengacu pada yang khas dan khas karakter interaksi yang terjadi antara manusia. Keunikan terdiri dari fakta bahwa manusia menafsirkan atau mendefinisikan tindakan satu sama lain. Tanggapan mereka tidak dibuat langsung ke tindakan satu sama lain, tetapi didasarkan pada makna yang mereka untuk tindakan tersebut. Dengan demikian, interaksi manusia dimediasi oleh penggunaan simbol dengan interpretasi atau dengan memastikan arti dari tindakan satu sama lain. Ini mediasi setara dengan memasukkan proses interpretasi antar stimulus dan respon dalam kasus perilaku manusia. Pemikiran sosiologis kontemporer. Ciri utama dalam analisis Smith adalah bahwa manusia memiliki diri. Ide ini tidak boleh dikesampingkan sebagai esoterik atau ditutupi sebagai sesuatu yang jelas, dan oleh karena itu tidak layak untuk diberlakukan. Smith terutama berpendapat mengingat bahwa manusia dapat menjadi objek dari tindakannya sendiri. Dia dapat bertindak terhadap dirinya sendiri sebagaimana dia mungkin bertindak terhadap orang lain. Objek adalah produk dari disposisi individu untuk bertindak sebagai gantinya menjadi stimulus anteseden yang membangkitkan tindakan tersebut. Demikian penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.